Ada seorang pria pemadam kebakaran bernama Kim Ja-hong. Sebuah gedung apartemen kebakar, guys. Saat itu Kim Ja-hong berusaha nyelamatin nyawa seorang anak perempuan. Nah, si Kim Ja-hong itu jatuh sambil meluk erat anak itu, guys. Sampai di bawah, anak perempuan itu selamat, tapi Kim Ja-hong meninggal di tempat, guys. Awalnya Kim Ja-hong nggak nyadar kalau dia tuh sebenarnya udah meninggal. Dia juga sempat seneng ngelihat anak perempuan itu selamat dan ngelihat situasi di sekitarnya. Kemudian dia pun ngerasa ada yang aneh, guys. Ada satu orang cowok dan satu orang cewek pakai baju hitam manggil-manggil namanya dia. Si Kim Ja-hong sempat neriakin mereka supaya ngejauh dari TKP kebakaran. Dua orang aneh berbaju hitam itu kemudian ngejelasin situasinya, guys. Di situ si Kim Ja-hong baru nyadar kalau dia tuh udah meninggal dan jadi arwah. Rupanya dua orang berpakaian hitam itu adalah walinya, guys, dari alam baka yang datang ngejemput dia. Nah, walinya itu kayak pengacaranya dia gitu nanti di alam baka. Si wali cowok bernama Ha Won-mek dan wali cewek namanya Dok Chun. Mereka lah yang nantinya nemenin si Kim Ja-hong ini ngelewatin sidang di akhirat, guys. Nah, tanpa nunggu lama, Kim Ja-hong pun memasuki gerbang menuju alam baka, guys. Di gerbang akhirat, Kim Ja-hong berada di antara jutaan manusia lain yang akan diadili. Si Ha Won-mek memberikan tur singkat dan nunjukin patung Raja Yumra, hakim tertinggi di akhirat. Dia juga ngenalin Kim Ja-hong ke atasannya, si Gang Rim, yang juga akan jadi salah satu wakil Kim Ja-hong. Berdiri di depan altar, Kim Ja-hong dinilai sebagai arwah mulia dengan probabilitas reinkarnasi pada hari ke-49 yang tinggi banget. Ketiga wali itu pun sangat senang. Setelah itu, si Kim Ja-hong dan ketiga walinya ini tiba di kawah pembunuhan. Itu artinya sidang pertama Kim Ja-hong adalah kasus pembunuhan, guys. Ha Won-mek heran kenapa arwah mulia bisa terkait dengan pembunuhan. Dok Chun pun ngejelasin kalau akan ada 7 sidang yang harus dilewatin: pengkhianatan, kekerasan, kemalasan, pembunuhan, ketidakadilan, penipuan, dan kekeluargaan, guys. Nanti Raja Yumra sendiri yang nentuin urutan dari tiap sidang itu, guys, mulai dari dosa ringan sampai dosa yang paling berat. Nah, dengan kekuatannya, Dok Chun menerawang siapa yang meninggal atas perbuatan Kim Ja-hong. Dan ternyata orang yang meninggal itu adalah rekan kerjanya sendiri, guys. Nah, si Kim Ja-hong ngelakuin sidangnya nih di neraka pembunuhan. Dia pun sempat nyoba nolongin orang-orang yang lagi disiksa, guys, di bawahnya dia itu. Tapi dia malah dimarahin sama hakim sidang, yakni Dewa Pembunuhan. Si jaksa pun membacakan tuntutannya nih, guys. Kim Ja-hong dianggap ngelakuin pembunuhan tidak langsung dan dijatuhin hukuman 5 tahun di dalam kawah berapi. Para wali yang bertindak sebagai pengacara ngasih pembelaan nih, guys. Saat itu Kim Ja-hong terpaksa ninggalin temennya yang terjebak di dalam gedung terbakar untuk nyelamatin korban lain yang meminta tolong. Meskipun temennya tewas, Kim Ja-hong bisa nyelamatin 8 nyawa sekaligus. Dewa Pembunuhan pun ngebacain keputusannya nih, guys. Kim Ja-hong akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan dakwaan pembunuhan tidak langsung itu pun dicabut. Dan untuk sidang kedua, Kim Ja-hong bakal dilihat kebaikan-kebaikannya nih, guys, selama dia ngejalanin hidup. Para wali ngerasa lega pas tahu kalau selama hidupnya Kim Ja-hong gak pernah ngelakuin dosa walaupun udah ngejalanin hidup yang begitu sulit. Tapi mereka juga harus waspada nih, guys. Soalnya para jaksa itu nyari-nyari kesalahan Kim Ja-hong karena mereka bakal dipromosiin kalau bisa ngehukum arwah mulia. Ngedenger hal itu, Kim Ja-hong pun nanya, apa sih yang didapetin para wali dan kenapa mereka sangat kekeh ngebantuin dia. Si Dok Chun pun ngejelasin kalau mereka ngebantu 49 arwah mulia bereinkarnasi dalam 1 abad, mereka juga akan direinkarnasikan sama Raja Yumra, guys. Gang Rim sebenarnya udah ngingetin Kim Ja-hong untuk jangan melihat air di sungai kemalasan. Si Ja-hong ngeyel dan ngebuat ikan-ikan ganas muncul. Nah, para wali pun ngelindungin Kim Ja-hong nih supaya nggak kegigit ikan-ikan itu. Sebelum sidang kedua dimulai nih, guys, si Gang Rim ngingetin lagi buat Kim Ja-hong supaya nggak ngebantah perkataan Dewi Kemalasan. Di neraka kemalasan diperlihatkan nih hidup Kim Ja-hong yang penuh dengan perjuangan dan perbuatan baik, guys. Pria itu nggak pernah malas selama hidupnya dan selalu berusaha ngebantu orang lain.
Dewi kemalasan tanpa terharu nih guys. Bahkan pengen bikin patung Kim Jahong di nerakanya. Tapi ekspresi Dewi itu berubah pas Kim Jahong bilang kalau semua yang dia lakukan adalah demi uang. Dan si Dewi pun akhirnya berniat untuk menghukum Kim Jahong nih guys di tempat penyiksaan yang serem banget itu guys. Tapi tepat sebelum Kim Jahong dijatuhin nih guys, Haewon Mek dan Gang Rim menahan rakit itu dan meminta Dewi untuk ngeliat lagi cermin kehidupan nih. Kim Jahong hidup miskin dan harus cari uang untuk pengobatan ibunya dan biaya sekolah adiknya nih guys. Ternyata pria itu gak pernah libur kerja sampai dia mati. Ngelihat hal itu, si Dewi ini terharu lagi dan langsung ngebebasin Kim Jahong. Nah, sampai di hutan pisau nih guys, si Kim Jahong dihukum sama Gang Rim karena gak ngedengerin nasihatnya. Nah, si Haewon Mek nolong Kim Jahong dan bilang kalau nurut dia bakal bisa masuk ke dalam mimpi ibunya sebelum berinkarnasi guys. Nah, hal itu bikin si Kim Jahong jadi semangat lagi nih guys. Dia mau matuhin apapun permintaan para walinya. Saat menaiki perahu cepat, tiba-tiba para hantu neraka ngedatengin mereka nih. Itu berarti ada keluarga Kim Jahong yang meninggal dan masih nyimpen dendam nih guys. Para wali pun berusaha mati-matian ngelindungin Kim Jahong agar gak dibawa para hantu neraka. Karena terus khawatir sama ibunya, Dokchun pun nutup mata si Kim Jahong ini pakai kain guys. Masalah yang terjadi sangat serius nih kayaknya. Si Kim Jahong gak akan bisa berinkarnasi kalau para hantu neraka itu masih ngejar mereka. Maka dari itu, Gang Rim bakal pergi ke dunia hidup dan ngelihat apa yang terjadi nih guys. Ketua wali itu juga nyuruh Dokchun dan Haewon Mek untuk ngejagain si Kim Jahong dan ngulur waktu sidangnya nih guys. Nah, Gang Rim tiba di dunia hidup dan ngedatengin keluarga Kim Jahong. Ternyata keluarga Kim Jahong yang meninggal dan nyimpen dendam adalah si adik laki-lakinya itu, yaitu Kim Soo-hong. Si Gang Rim pun ngejar arwah gentayangan si Kim Soo-hong nih guys. Tapi setelah agak lama kejar-kejaran sama arwah Kim Soo-hong nih guys, si Gang Rim malah kehilangan jejak. Di hutan pisau, Kim Jahong berusaha ngebangunin Dokchun dan nanyain kondisi ibunya. Si Haewon Mek pun nyuruh pria itu supaya nggak ngeganggu si Dokchun yang lagi nyari bahan untuk pembelaan sidang selanjutnya nih guys. Dan tiba-tiba mereka bertiga dikepung banyak hantu guys. Hantu neraka pada datang banyak banget. Abis itu angin berhembus kenceng banget dan Raja Yumra pun muncul di hadapan mereka bertiga. Hal itu membuat para hantu neraka kocar-kacir nih guys, panik mereka. Si Raja Yumra pun nanya kenapa seorang arwah mulia bisa narik hantu neraka dan mengganggu wilayahnya. Para wali pun ngejelasin kalau saat ini Gang Rim sedang pergi musnahin arwah pendendam dari keluarga Kim Jahong. Ngedengar hal itu, Kim Jahong marah. Dia megang kerah baju Raja Yumra dan marah-marah karena ngira kalau para walinya mau ngebakar jiwa ibunya nih guys. Si Raja Yumra jadi bingung nih guys. Kenapa sifat arwah mulia di depannya itu aneh banget. Para wali yang tersisa pun berusaha nutup mulut Kim Jahong dan minta maaf ke Raja Yumra guys. Di sebuah markas militer, Gang Rim mengetahui kalau Kim Soo-hong udah kabur dari markasnya nih guys. Dengan penerawangannya, kayaknya si Kim Soo-hong meninggal dibunuh rekan tentaranya sendiri nih guys, dan nyimpen dendam dia. Sementara itu, di neraka kebohongan, para jaksa nuntut Kim Jahong karena udah memasukkan surat dan berpura-pura jadi ayah dari anak rekan kerjanya yang udah meninggal guys. Sebanyak 98 surat ditulis oleh Kim Jahong untuk memberi harapan palsu ke anak rekannya itu. Kim Jahong pun ngutarain alasan kenapa dia nulis surat-surat itu. Dia ngerasa kasihan sama anak-anak itu yang masih terlalu muda guys. Dewi kebohongan pun geleng-geleng kepala. Dewi mau motong lidah Kim Jahong karena diem saat ditanya guys. Tapi Dokchun akhirnya melakukan pembelaan terakhirnya. Si Kim Jahong tidak hanya menulis surat buat anak-anak, ia juga nulis surat palsu buat ibunya nih guys. Dia berbohong sama ibunya kalau dia punya istri, punya anak, dan selalu hidup dengan baik. Dia merahasiakan hidup susahnya, bahkan lukanya saat bekerja. Tujuannya supaya sang ibu sembuh dari penyakitnya guys. Begitu juga anak-anak yang dikirimi surat palsu itu. Mereka tumbuh dengan baik berkat usaha yang diberikan oleh Kim Jahong. Berkat pembelaan itu, hati si Dewi tersentuh nih guys dan nyuruh supaya semua arwah mulia
dilewatkan dari sidang nerakanya aja. Si Kim Ja-hong pun dibebaskan dari semua dakwaan. Nah, saat berjalan di hutan pisau, para wali nanya kenapa Kim Ja-hong pengen banget ketemu sama ibunya nih guys. Si Kim Ja-hong pun bilang kalau dia pengen banget ngasih penanak nasi yang dia beli untuk ibunya, supaya ibunya bisa masak nasi lagi guys. Tapi Dokchun udah tahu kalau ada surat asli yang disimpan di penanak nasi itu. Nah, tiba-tiba aja si Gangrim menghubungin mereka bertiga nih guys. Wali itu bilang ke Kim Ja-hong kalau ibu dan adik laki-lakinya baik-baik aja. Kim Ja-hong pun senang banget guys ngedenger berita itu. Para wali ngerahasiain kalau adiknya udah meninggal dan jadi arwah pendendam. Si Dokchun sama Haewon Mek khawatir nih guys kalau itu bakal ketahuan. Singkat cerita, si Gangrim pun udah tahu gimana Kim Soo-hong meninggal. Dia nggak sengaja tertembak sama senapan juniornya Wang Dong-yun saat lagi jaga malam guys. Tapi bukannya ditolongin, Dong-yun malah ingin lepas tangan nih guys dengan cara ngehubungin seniornya si Letnan Park. Dan mereka berdua milih nyembunyiin jasad Kim Soo-hong karena promosi Letnan Park yang udah deket nih guys. Di lembah es, Kim Ja-hong terlihat sangat bahagia. Para wali pun ngejelasin kalau sidang selanjutnya adalah neraka ketidakadilan. Dan arwah mulia sepertinya nggak perlu ngelewatin sidang itu nih guys. Tapi tiba-tiba aja longsor es terjadi guys. Dan mereka bertiga bergegas untuk pergi. Mereka pun kabur dengan naik kereta gantung guys. Di kereta gantung, Kim Ja-hong dan dua walinya ngelewatin neraka ketidakadilan nih. Mereka juga ngeliat jiwa jahat yang dikurung di dalam es oleh dewa ketidakadilan. Keluar dari neraka ketidakadilan, si Dokchun ngaku kalau dia tuh iri sama Kim Ja-hong guys. Karena para wali kecil seperti dia gak punya kenangan masa lalu yang bisa diceritain. Haewon Mek kesel dan gak sengaja keceplosan bilang kalau adiknya Kim Ja-hong udah meninggal dan jadi arwah gentayangan guys. Nah, ngedenger itu, ekspresi senang si Kim Ja-hong berubah 180 derajat guys. Dan tiba-tiba aja kereta gantung yang mereka bertiga naikin putus dan mau jatuh nih guys. Si Dokchun sempat kelempar dan diselamatin sama Haewon Mek. Ngelihat dua walinya mau jatuh, Kim Ja-hong nurunin tali dan mau nyelamatin mereka nih guys. Dia juga minta tolong sama para walinya untuk terus ngebantu dia bereinkarnasi karena ibunya saat ini udah sebatang kara guys. Dengan pertolongan Ja-hong, mereka bertiga pun akhirnya bisa selamat nih guys. Di dunia hidup, Haewon Mek sempat berselisih sama Gangrim. Menurutnya, Gangrim udah terlalu ikut campur dengan urusan hidup manusia. Dia ingin segera ngebakar jasad dan jiwa Kim Soo-hong. Si Gangrim yang gak setuju dan ingin ngasih pemakaman yang layak buat Kim Soo-hong, akhirnya nyuruh bawahannya itu pergi. Hari demi hari, kondisi mental Wang Dong-yun semakin kacau karena digentayangin mulu sama arwah Kim Soo-hong nih guys. Si Letnan Park pun ngasih uang dan nyuruh juniornya itu buat ambil cuti sementara waktu. Nah, sementara itu Kim Ja-hong dan dua orang walinya udah sampai di neraka pengkhianatan. Sekali lagi, karena Kim Ja-hong adalah seorang arwah mulia, dia dapat privilege untuk langsung lewat begitu aja nih guys. Diketahui Dewi pengkhianatan itu sangat cantik guys. Dia menghukum jiwa pengkhianat dengan cara mengurung mereka di dalam cermin. Nah, arwah gentayangan si Kim Soo-hong selalu ngikutin kemanapun Wang Dong-yun pergi dan terus berusaha buat nyelakain dia nih guys. Si Gangrim yang mulai geram ngejar arwah itu sampai benar-benar ketangkap. Wali itu ngeluarin pedangnya dan seketika arwah Kim Soo-hong pun terikat di sebuah gedung. Nah, di depan Gangrim, arwah Kim Soo-hong ngaku kalau dia mati bukan karena ditembak, tapi karena dikubur hidup-hidup oleh dua rekan tentaranya itu guys. Si Gangrim juga paham dengan perasaan itu karena ayahnya dulu juga ngalamin hal yang sama. Arwah Kim Soo-hong nolak permintaan Gangrim dan marah hingga bikin listrik di beberapa area jadi padam guys. Saat Gangrim kembali dari dunia hidup, Kim Ja-hong berlutut dan memohon kepada walinya itu supaya nggak ngeksekusi adiknya guys. Para wali yang ngeliat itu hanya bisa terdiam. Sementara itu Wang Dong-yun pergi mengunjungi orang tua Kim Soo-hong nih guys. Dia ngasih peta lokasi di mana dia udah ngubur jasad sersannya. Setelah itu Dong-yun lari dan bilang kalau dia pengen bunuh diri. Di akhirat Kim Ja-hong dan dua orang walinya nih
Udah sampai nih guys di neraka kekerasan. Haewon Mek langsung ngedorong Kim Ja-hong yang sempat ragu-ragu buat masuk ke lubang hisap tempat neraka kekerasan itu berada. Di dunia hidup, Wang Dong-yun benar-benar mau bunuh diri dengan cara gantung diri nih guys. Si Kim Soo-hong yang gentayangan itu minta tolong ke Gang Rim supaya nyelamatin juniornya itu. Tapi Gang Rim nolak karena dia nggak boleh ikut campur sama urusan orang yang masih hidup. Buat ngebujuk Gang Rim, arwah Kim Soo-hong berjanji kalau dia akan ngikutin semua kemauan Gang Rim, asalkan dia nyelamatin juniornya itu guys. Si Gang Rim yang hatinya luluh langsung nyelamatin Wang Dong-yun. Nah, gara-gara perbuatan Gang Rim, Kim Ja-hong dan yang lainnya ngalamin masalah nih di lubang hisap neraka kekerasan guys. Gravitasi di sana jadi makin kuat dan bikin ketiganya tuh jatuh melesat ke bawah guys. Nah, di dunia hidup, arwah Kim Soo-hong minta tolong ke Gang Rim buat nyampein kata-kata terakhirnya buat Wang Dong-yun nih guys. Untungnya guys, masalah arwah gentayangan ini diselesaikan tepat sebelum Kim Ja-hong jatuh di batuan runcing saat nyelamatin si Dok-chun. Mereka bertiga akhirnya selamat guys. Di neraka kekerasan, Kim Ja-hong didakwa oleh para jaksa atas kekerasannya terhadap adiknya sendiri saat masih muda. Kasus itu juga ada hubungannya dengan persidangan terakhir, dan mereka berdua ternyata belum sempat maaf-maafan guys. Pasca perkelahian itu, Kim Ja-hong pergi dari rumah dan gak pernah balik lagi sampai dia meninggal. Si dewa kekerasan marah. Dia pun nolak pembelaan wali dan langsung eksekusi Kim Ja-hong. Tapi tepat sebelum dewa kekerasan ngebacain putusannya, Dok-chun meminta hakim buat ngelakuin sidang gabungan sesuai saran dari Gang Rim. Jika sidang gabungan itu menyatakan Kim Ja-hong tetap bersalah, konsekuensinya yang sangat berat akan menghampiri mereka berempat nih guys. Kim Ja-hong akan mendapatkan eksekusi ganda dan para walinya juga akan kehilangan hak istimewa mereka di akhirat. Para jaksa yang yakin akan menang menyetujui sidang ganda itu guys. Nah, setelah arwah Kim Soo-hong balik ke wujud semula, dia pun nyeritain kenapa mereka berdua itu berkelahi. Pada malam hari, si Soo-hong ngeliat kakaknya itu duduk sambil gemeteran guys. Ternyata Kim Ja-hong mau ngebunuh ibunya. Saat Kim Soo-hong berusaha nyegah perbuatan kakaknya itu, dia malah dipukulin nih guys sama kakaknya itu. Dan kejadian yang sama masuk ke dalam penerawangan si Dok-chun nih. Para wali pun minta klarifikasi dari Kim Ja-hong, karena hal itu jelas ada kaitannya sama persidangan terakhir mereka di neraka keluarga. Di situ Kim Ja-hong ngaku kalau dia sebenarnya pengen semua anggota keluarga termasuk dirinya tuh mati. Dia ngerasa hidup mereka tuh udah gak ada harapan lagi guys. Dan karena ngerasa bersalah, si Ja-hong pun pergi nih dari rumah. Dia bertekad hanya hidup untuk ibu dan adiknya. Sementara itu di dunia hidup, ibu Soo-hong pergi menerobos markas militer buat nyari keberadaan anaknya. Dia nyerahin peta dari Dong-yun ke Letnan Park guys. Dan karena terlibat dalam penguburan itu, Letnan Park marah dan memperlakukan ibu Soo-hong dengan kasar sampai jatuh gak sadar guys. Nah, ngelihat kejadian itu, si Soo-hong pun marah banget dan berubah lagi jadi arwah gentayangan guys. Kejadian itu berdampak banget di akhirat karena Kim Ja-hong beserta para walinya diserang para hantu neraka. Badai dahsyat juga nerjang mereka bertiga. Amarah Kim Soo-hong membentuk sebuah pusaran besar di dunia hidup. Si Letnan Park pun lari guys, panik dia. Markas militer pun hancur berkeping-keping. Si Gang Rim berusaha sekuat tenaga nyelamatin orang-orang yang ada di sana. Gak lama kemudian, Haewon Mek datang ngebantu. Si Kim Ja-hong ngedorong Dok-chun karena dirinya terjebak di pasir hisap. Gak butuh waktu lama, tubuh Ja-hong udah tertelan sepenuhnya guys di pasir. Kejadian yang dialami kakaknya itu dilihat sama Kim Soo-hong. Dia pun menahan diri dan langsung diikat sama Gang Rim. Nah, sementara itu muncullah neraka kekeluargaan yang akan jadi sidang paling memberatkan Kim Ja-hong. Sidang di neraka itu dipimpin langsung sama Raja Yumra guys. Si Kim Ja-hong yang baru sadar itu pun dipaksa untuk langsung menjalani sidang gabungan. Nah, tanpa basa-basi, Raja Yumra langsung ngebacain putusan kalau Kim Ja-hong dinyatakan bersalah kepada ibunya.
Si Dokjun berusaha mati-matian ngebelain Kim Ja-hong nih guys. Bahkan sampai beradu mulut sama Raja Yumra. Dan cermin karma pun dikeluarin guys. Dari situ diketahuilah kalau selama ini sebenarnya Ibu Ja-hong tahu kejadian pada malam itu. Nah, saat para bapak-bapak jaksa ngebacain vonis akhir, tiba-tiba cermin karma muncul lagi nih guys. Rupanya si Gangrim memasuki mimpi Ibu Ja-hong. Ulah si Gangrim itu ngebuat sidang jadi berlanjut lagi nih guys. Si Gangrim masukin si Su-hong ke dalam mimpi ibunya. Saat ibunya bangun di alam mimpi, Su-hong pakai baju hakim agung. Dan dia memberitahu ibunya bahwa saat ini dia udah jadi hakim di surga. Ibunya pun langsung paham maksud dari perkataan anaknya itu guys. Lebih lanjut, So-hong ngebahas kejadian malam itu saat kakaknya hampir aja ngebunuh mereka sekeluarga. Sambil nangis, si Su-hong bilang ke ibunya kalau kakaknya itu pergi dari rumah dan terus kerja tanpa istirahat sampai mati hanya untuk ngidupin mereka berdua guys. Nah, saat itu untuk pertama kalinya si Su-hong dan Ja-hong bisa dengar suara ibunya nih guys. Ibunya tiba-tiba bisa ngomong gitu guys. Nah, ibunya ngejelasin kalau kedua anaknya itu gak bersalah. Dan dia juga minta maaf sama kedua anaknya itu kalau selama ini dia hidup sebagai ibu yang menyedihkan. Semuanya nih guys, termasuk para wali dan jaksa, nangis terharu pas ngeliat adegan itu. Kalian juga pasti nangis kalau nontonnya guys. Si Ja-hong pun ngedeketin cermin karma dan terus berusaha manggil ibunya meskipun gak kedengeran. Lalu Raja Yumra pun ngerobek hasil putusan sebelumnya nih guys, dan mutusin untuk tidak mengadili Kim Ja-hong karena dosanya udah terampuni di dunia hidup. Si Kim Ja-hong dibebaskan dari semua tuduhan dan diperintahkan untuk bereinkarnasi. Nah, sebelum memasuki siklus reinkarnasi, Kim Ja-hong menunduk dan berterima kasih ke Dokjun yang terus mendampingi dia sampai bereinkarnasi. Si wali cewek itu pun tersenyum bangga karena bisa nganterin arwah mulianya untuk bereinkarnasi. Di dunia hidup, si Gangrim dan Haewon Mek harus ngebawa Su-hong ke alam baka karena orang yang sempat gentayangan itu ternyata dia juga seorang arwah mulia nih guys. Di rumah sakit, Ibu Ja-hong lagi nonton berita nih guys. Si Gangrim nyamar jadi tukang paket dan nganterin bingkisan penanak nasi dari Kim Ja-hong. Di rumah, Ibu Ja-hong ngebuka penanak nasi itu dan ngeliat isi surat di dalamnya. Surat itu berisi semua kejujuran yang diungkapin untuk sang ibu. Bisa dilihat kalau Ibu Ja-hong tersenyum bahagia membaca surat itu. Di alam baka, si Gangrim, Haewon Mek, dan Dokjun mutusin untuk milih Kim Su-hong untuk dijadiin arwah mulia terakhir supaya mereka juga bisa segera reinkarnasi. Tanpa bertele-tele, mereka berempat langsung menuju neraka paling atas tempat Raja Yumra bersemayam guys. Karena sang raja gak mau keluar, si Gangrim malah ngajakin Haewon Mek untuk bertempur ngelawan pasukan Raja Yumra. Nah, itu tadi cerita lengkap film Along with the Gods, The Two Worlds yang asik banget buat disimak nih guys. Menurut kalian gimana sih film ini? Kalau dari aku, terlepas dari cerita fantasinya ya, film ini punya banyak pesan moral yang bagus banget. Aku jadi ngebayangin orang yang baik hati kayak Kim Ja-hong aja bisa kesulitan di akhirat guys. Apalagi kita ini yang banyak dosa guys. Makanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, kita harus senantiasa berbuat kebaikan supaya amal pahala kita juga banyak dan bisa jadi penyelamat kita di akhirat nanti guys. Nah, kalau kalian suka dengan cerita kali ini, jangan lupa ya guys, klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman, keluarga, atau saudara-saudara kalian juga ya. Oke, selamat melanjutkan kegiatan kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.